Assalamualaikum. Pernahkah kalian merasa bahwa niat baik tidak selalu berakhir baik? Kita sering berpikir membantu keluarga, menjaga rumah saudara, atau sekadar menemani keponakan adalah hal yang mulia, hal yang wajar. Tapi, bagaimana jika rumah yang kalian jaga itu ternyata menolak kehadiran kalian? Bagaimana jika di sudut-sudut ruangan yang gelap ada mata yang tidak suka melihat kalian bahagia? Kisah malam ini datang dari seorang bernama Rizky. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018. Sebuah tahun di mana Rizky belajar satu hal penting, bahwa dinding rumah bisa menyimpan memori. Dan terkadang memori itu berbentuk kebencian yang mewujud nyata. Siapkan posisi ternyaman kalian. Matikan lampu kamar. Pasang earphone kalian rapat-rapat dan selamat mendengarkan. Semuanya bermula dari hubungan yang harmonis. Rizky dan pacarnya, sebut saja Ani, sudah menjalin hubungan serius selama 2 tahun. Hubungan mereka bukan sekadar pacaran anak muda biasa, tapi sudah melibatkan keluarga. Rizky kenal baik dengan orang tua Ani, tante-tantenya, bahkan sepupu-sepupunya. Kedekatan inilah yang membuat Rizky tidak menaruh curiga sedikit pun ketika telepon itu berdering di suatu siang. Nama yang muncul di layar HP adalah Tante Risa, tante dari Ani yang tinggal di kawasan Cibubur. Tante Risa pun menyapa di ujung telepon. Rizky pun menjawab dengan santai. Nada bicara Tante Risa terdengar sedikit serius, meski tetap ramah. Beliau menjelaskan bahwa ada tugas mendadak dari kantor cabang luar kota yang mengharuskannya berangkat hari ini juga. Rizky mendengarkan dengan seksama saat Tante Risa bercerita bahwa ia akan membawa mobil sendiri. Namun untungnya ditemani oleh Om Andu yang akan menyetir. Syukurlah kalau ada Om Andu, jadi tante nggak sendirian, respon Rizky lega. Namun kemudian Tante Risa masuk ke inti masalahnya. Ia mengaku tidak tenang jika harus meninggalkan anak-anaknya yang masih SD sendirian di rumah, apalagi mereka semua perempuan. Sebagai calon menantu yang baik, Rizky langsung paham arah pembicaraan ini. Terus tante butuh bantuan Rizky buat apa nih? Tanya Rizky. Bisa nggak Rizky nginap di rumah tante? Jagain anak-anak, pinta Tante Risa penuh harap. Maksud tante, biar ada laki-laki di rumah itu kalau malam, biar rumah nggak kosong. Tante lebih tenang kalau ada kamu. Tanpa pikir panjang, Rizky mengiyakan. Ia berjanji akan mengajak Ani juga agar anak-anak memiliki teman perempuan. Tante Risa terdengar sangat lega dan berterima kasih sebelum menutup telepon. Kesepakatan telah dibuat. Rizky tidak tahu bahwa kata iya yang dia ucapkan barusan adalah awal mula menuju 3 malam paling traumatis dalam hidupnya. Sore itu, sepulang kerja, Rizky bergerak cepat memacu motornya dari Jakarta Barat menuju Rawamangun untuk menjemput Ani. Jarak yang jauh dan macetnya Jakarta, ia terobos demi sampai tepat waktu. Apa kamu sudah siap? Tanya Rizky saat sampai di kosan Ani. Aku sudah siap, ayo berangkat. Kasihan Tante Risa nungguin, jawab Ani sigap sambil membawa tas baju ganti. Perjalanan ke Cibubur memakan waktu hampir 2 jam, padat, panas, dan melelahkan. Tapi rasa lelah itu terbayar saat mereka sampai di depan rumah Tante Risa sekitar pukul 8 malam. Tante Risa dan Om Andu sudah siap di depan teras dengan bagasi mobil yang terbuka. Wajah Tante Risa tampak lega melihat kedatangan mereka. Makasih banget Tante, jadi tenang berangkatnya.
ucap Tante Risa tulus. Serah terima kunci pun dilakukan. Tante Risa menyerahkan kunci utama dan kunci cadangan kepada Rizky untuk berjaga-jaga. Beliau juga menitipkan pesan agar anak-anak dibelikan makanan jika lapar dan dibangunkan pagi-pagi untuk sekolah. "Baik Tante, hati-hati di jalan," tutup Rizky. Mobil Tante Risa pun melaju meninggalkan pekarangan rumah, hilang di tikungan jalan perumahan yang remang-remang. Kini, tinggallah Rizky, Ani, dan 2 keponakan kecil yang menyambut mereka dengan riang. Mari kita bahas sedikit tentang rumah ini. Karena struktur rumah memegang peran penting dalam teror yang akan terjadi. Lokasi rumah Tante Risa berada di sebuah perumahan modern di Cibubur. Tahu kan tipe perumahan klaster yang rumahnya seragam, minimalis, catnya bersih, garis-garisnya tegas. Nah, rumah Tante Risa ini berbeda. Letaknya ada di paling pojok, di posisi hook, berbatasan langsung dengan tembok pembatas perumahan dan kampung warga di sebelahnya. Jika rumah tetangga kiri kanannya bergaya modern minimalis, rumah Tante Risa ini bergaya klasik bangunan lama. Halamannya luas. Banyak tanaman rimbun yang mungkin hobi Tante Risa, tapi justru membuat rumah itu terlihat gelap di malam hari. Saat Rizky melangkah masuk, dia mulai memperhatikan detail yang selama ini luput dari matanya saat hanya sekadar bertamu. Masuk dari pintu utama, ada ruang tamu. Di sisi kiri ruang tamu ada 2 kamar tidur anak di kamar depan. Lalu ada lorong menuju ke dalam. Nah, di tengah lorong inilah Rizky melihat sesuatu yang membuatnya sedikit mengernyit. Tangga menuju lantai 2 itu bukan tangga besi atau kayu modern. Itu adalah tangga batu bata, semen acian kasar yang dicat, khas bangunan tahun 90-an. Dan yang paling berbahaya, tangga itu tidak punya railing atau pegangan tangan. Benar-benar tangga terbuka yang curam menuju kegelapan lantai atas. "Tangga ini kok nggak ada pegangannya? Bahaya banget buat anak-anak," komentar Rizky. "Makanya anak-anak dilarang main ke atas," jawab Ani santai sambil membawa barang ke kamar. Rizky mendongak ke atas dan gelap. Dia belum tahu ada apa di atas sana, tapi aura dari tangga itu seolah mengundang, sekaligus mengancam. Mereka melewati tangga itu, menuju ruang keluarga atau ruang TV, lalu ke ruang makan dan dapur di bagian paling belakang. Rumah itu memanjang ke belakang, luas tapi terasa kosong. Malam itu mereka makan malam bersama. Suasana hangat. Anak-anak senang ada Kak Rizky dan Kak Ani. Tidak ada tanda-tanda aneh. Setelah makan, Rizky menyuruh anak-anak tidur karena besok sekolah. Ani menemani anak-anak tidur di kamar depan. Sementara Rizky, dia merasa belum mengantuk. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Ani dan anak-anak sudah terlelap di kamar depan. Pintu kamar tertutup rapat. Rizky sendirian di ruang tengah. Suasana rumah mendadak hening. Hanya ada suara humming kulkas dari dapur dan suara jangkrik dari pekarangan luar. Rasa penasaran Rizky tentang lantai 2 kembali muncul. Di atas itu ada apa sih sebenarnya, batinnya. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan yang lain, Rizky menaiki tangga tanpa pegangan itu. Langkah kakinya menggema pelan. Sampai di anak tangga terakhir, Rizky mengedarkan pandangan. Ternyata lantai 2 itu adalah area terbuka. Semacam rooftop setengah jadi yang biasa dipakai untuk menjemur pakaian. Atapnya tinggi, angin malam berhembus masuk dari ventilasi yang besar. Lantainya dingin. Dan di sudut area jemuran itu, ada satu ruangan, sebuah kamar ekstensi. Kamar tambahan yang posisinya terpencil di pojok atas. Pintunya tertutup. Rizky mendekat. Hawanya berbeda di sini. Lembab, bukan lembab karena air, tapi lembab seperti ruangan yang sudah bertahun-tahun tidak terkena matahari.
Rizky mencoba memegang gagang pintu itu, tapi terkunci atau macet. Dia tidak mau memaksakan. Paling cuman gudang, pikirnya. Tapi ada satu kekhawatiran logis di benak Rizky. Karena area ini terbuka, dia takut ada maling yang bisa memanjat masuk dari tembok perumahan. Gawat juga kalau nggak ada teralisnya, gumamnya. Rizky turun kembali ke lantai bawah. Dia memutuskan untuk nonton TV di ruang keluarga untuk membunuh waktu. Dia menyalakan TV, mencari channel yang menayangkan film bioskop malam. Lumayan, ada film action yang seru. Rizky duduk di sofa, mencoba rileks. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Tengah malam, mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 dini hari, film di TV sedang masuk ke adegan tegang. Volume TV tidak terlalu keras. Tiba-tiba, telinga Rizky menangkap suara lain. Bukan suara tikus, bukan suara kucing di atap. Kalian pasti bisa membedakan suara hewan dan manusia, kan? Tapi suara yang didengar Rizky adalah berat dan berirama. Itu adalah suara telapak kaki manusia yang sedang berlari kecil. Dan suaranya berasal dari lantai atas, dari area jemuran yang tadi dia datangi. Rizky membeku di sofa, matanya terpaku ke langit-langit, otaknya memproses dengan cepat. Mungkin maling? Itu pikiran pertamanya. Logika laki-laki bekerja. Ada orang asing masuk ke rumah saat dia sedang menjaga pacar dan keponakannya. Darah Rizky mendidih bercampur takut. Insting bertahannya menyala. Dia melihat ke samping rak TV. Di sana ada sebuah tongkat baseball kayu milik Om Andu. Tanpa pikir panjang, Rizky menyambar tongkat itu. Dia mengecilkan volume TV sampai mute. Suasana menjadi hening. Suara itu terdengar lagi. Seperti orang yang berlari mondar-mandir, bolak-balik. Dengan tongkat di tangan, Rizky mengendap-ngendap menuju tangga. Jantungnya berdegup kencang. Dia siap menghajar siapapun yang ada di atas. Rizky menaiki tangga dengan cepat. Setengah berlari, sampai di anak tangga teratas, Rizky mengangkat tongkatnya, siap memukul. Tapi di sana kosong, area jemuran itu sepi. Angin malam berhembus pelan, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada maling, tidak ada kucing. Pintu kamar ekstensi di pojok sana masih tertutup rapat, sama seperti tadi. Suara langkah kaki yang berat tadi hilang begitu saja, lenyap ditelan angin. Rizky berdiri diam di tengah kegelapan lantai 2, mengatur napasnya yang memburu. Dia memeriksa setiap sudut, namun nihil. Perasaan aku aja mungkin, batinnya mencoba menyangkal. Mungkin efek film action tadi. Tapi jauh di lubuk hatinya Rizky tahu, suara tadi terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Rizky turun kembali ke bawah dengan perasaan tidak nyaman. Dia membawa tongkat baseball itu bersamanya, meletakkannya di samping sofa. Malam itu Rizky tidur di ruang keluarga dengan TV yang masih menyala. Mata terjaga dan perasaan was-was yang mulai menjalar. Pagi harinya matahari terbit seolah menghapus semua ketakutan semalam. Rutinitas berjalan normal, bangunin anak-anak, mandi, sarapan, antar sekolah. Rizky mengantar Ani ke kantornya, lalu dia sendiri berangkat kerja ke daerah Kembangan. Di kantor, saat jam makan siang, Rizky tidak bisa menahan diri untuk bercerita. Semalam aku dengar suara aneh di rumah tanteku, curhat Rizky ke teman kantornya. Suara apa? Suara kucing mungkin, canda temannya. Bukan, tapi kayak orang lari. Aku samperin bawa tongkat baseball, tapi di sana kosong. Teman-temannya hanya tertawa. Kamu kebanyakan nonton horor kali, atau kamu parno aja karena rumah baru. Respon standar. Rizky hanya tersenyum kecut. Dia berharap itu memang cuman parno.
Dia berharap malam ini dia bisa tidur nyenyak. Tapi harapan Rizky hancur berantakan malam itu juga. Sore harinya, jam 5 sore, Rizky pulang kerja. Rencananya sedikit berubah. Ani sudah pulang lebih dulu menjemput anak-anak sekolah. Lalu mereka bertiga pergi keluar sebentar untuk membeli makanan dan keperluan lain. Jadi, saat Rizky sampai di rumah Tante Risa, rumah dalam keadaan kosong. Rizky membuka pagar, memarkir motor, membuka pintu utama dengan kunci cadangan yang dia pegang. Assalamualaikum. Rumah itu sepi dan gelap. Lampu belum dinyalakan. Rizky menyalakan lampu ruang tamu dan ruang tengah. Dia membawa bungkusan makanan, ayam goreng, yang tadi sempat dia beli di jalan. Niatnya mau makan bareng anak-anak. Dia menelepon Ani. "Halo, kamu di mana?" tanya Rizky. "Aku lagi beli nasi uduk nih di depan kompleks sama anak-anak. Sebentar lagi pulang," jawab Ani. "Aku tunggu di rumah. Tadi aku sudah beli ayam nih," ucap Rizky. Rizky meletakkan HP dan bungkusan ayam di meja makan. Posisi meja makan ini ada di bagian belakang rumah, dekat dapur. Suasana rumah sangat hening karena dia sendirian. Saat Rizky sedang membuka karet bungkus nasi, suara itu datang lagi. Rizky terdiam, tangannya berhenti bergerak. Suaranya persis seperti semalam. Langkah kaki berat, berlari kecil. Tapi kali ini suaranya terdengar lebih jelas, lebih dekat. Dan yang paling mengerikan, Rizky sedang sendirian di rumah. Tidak ada Ani, tidak ada anak-anak, tidak ada suara TV yang menyamarkan. Hanya Rizky dan sesuatu yang ada di lantai atas. Darah Rizky berdesir, bulu kuduknya berdiri serentak. Tapi rasa penasaran bercampur adrenalin membuatnya melakukan tindakan nekat. Ini pasti orang iseng atau maling yang sembunyi dari kemarin, pikirnya mencoba logis. Rizky mengambil kembali tongkat baseball yang masih tergeletak di dekat sofa. Kali ini dia tidak berlari. Dia mengendap-endap, pelan-pelan agar suaranya tidak terdengar. Suara itu masih ada. Berbeda dengan semalam yang langsung berhenti saat Rizky naik. Kali ini suara itu terus berlanjut meskipun Rizky sudah menapaki anak tangga. Rizky sampai di lantai 2. Dia mengintip dari balik tembok tangga. Pandangannya tertuju ke arah kamar ekstensi di pojok. Suara itu berasal dari sana, dan pintu kamar itu sedikit terbuka. Rizky memberanikan diri. Dia melangkah mendekati kamar itu. Hawa lembab yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Bau tidak sedap, bau ruangan tua. Rizky mendorong pintu kamar itu pelan dengan ujung tongkat baseballnya. Pintu terbuka lebar, dan di sanalah logika Rizky hancur berkeping-keping. Di sudut ruangan yang remang-remang itu ada sesosok laki-laki, kulitnya pucat, putih pucat seperti mayat. Dia tidak memakai baju, hanya celana lusuh. Dan apa yang dia lakukan? Dia sedang berlari-lari kecil, berlari memutar di tempat di pojok ruangan. Kepalanya menunduk menghadap ke sudut tembok. Rizky terpaku, lidahnya keluh. Ini bukan maling. Maling tidak akan lari-lari kecil di pojok kamar kosong. Insting Rizky mengambil alih. Dia berteriak sekeras mungkin untuk mengusir rasa takutnya. Teriakan itu menggema di ruangan kosong. Seketika itu juga, sosok itu berhenti. Kakinya memaku di lantai. Suasana hening total. Sosok itu masih menghadap ke tembok, membelakangi Rizky. Perlahan, sangat perlahan, kepala sosok itu mulai bergerak, berputar menoleh ke belakang. Ya hamba ca aloba apakah? Rizky menahan napas. Dia menunggu wajah itu berbalik. Dan saat sosok itu sepenuhnya menoleh ke arah Rizky, dunia Rizky seakan runtuh. Wajah itu rata. Tidak ada mata,
Tidak ada hidung, tidak ada mulut, hanya kulit putih pucat yang halus dan datar, kosong. Tapi meski tidak punya mata, Rizky bisa merasakan makhluk itu sedang menatapnya. Menatap dengan kebencian yang amat sangat. Rizky berteriak dan melempar tongkat baseballnya sembarangan. Dia berbalik badan dan lari. Bukan lari biasa. Dia melompat menuruni tangga itu, tidak peduli kakinya hampir keseleo. Dia lari ke ruang tamu, membuka pintu depan dengan panik, dan terus berlari sampai ke tengah jalan aspal di depan rumah. Rizky berdiri di bawah lampu jalan, napasnya memburu, keringat dingin membasahi seluruh bajunya. Dia menatap ke arah jendela lantai 2 rumah Tante Risa yang gelap. Dia tahu dia tidak sendirian di rumah itu. Tapi masalahnya, pacar dan keponakannya sebentar lagi pulang. Apakah dia harus jujur dan membuat mereka ketakutan? Atau dia harus menelan rasa takut itu sendirian demi melindungi mereka? Tak lama setelah Rizky lari keluar, suara motor terdengar mendekat. Itu Ani dan anak-anak. Baru saja pulang membeli nasi uduk. Melihat Rizky yang berdiri di pinggir jalan dengan wajah pucat dan keringat bercucuran, Ani langsung bertanya khawatir, "Kamu kenapa? Kok keringetan begitu?" Di titik ini Rizky mengalami dilema hebat. Dia ingin sekali berteriak, "Kita pulang sekarang." Di atas ada hantu tanpa muka. Tapi dia melihat wajah polos kedua keponakannya. Dia membayangkan jika dia cerita histeria macam apa yang akan terjadi malam ini. Sebagai laki-laki yang diberi amanah menjaga rumah, Rizky memutuskan untuk berbohong. Dia menyeka keringat di dahinya dan beralasan hanya sedang menunggu mereka di luar karena bosan di dalam. Ani tampak sedikit curiga melihat gelagat Rizky yang aneh. Namun ia tidak bertanya lebih lanjut dan mengajak semuanya masuk untuk makan malam. Langkah kaki Rizky terasa berat saat harus kembali melewati pintu depan itu. Setiap kali dia melewati tangga menuju lantai 2, lehernya kaku. Matanya melirik takut-takut ke kegelapan di ujung tangga, berharap sosok itu tidak sedang berdiri di sana dan melambaikan tangan. Makan malam berlangsung dengan suasana yang ganjil. Rizky yang biasanya santai, malam itu mendadak cerewet. Dia terus-menerus mengajak anak-anak mengobrol, menanyakan soal sekolah, hobi, apa saja, asal suasana tidak hening. Ani semakin heran dengan tingkah pacarnya yang overacting, tanpa tahu bahwa Rizky sedang berusaha keras mengalihkan pikirannya sendiri dari bayangan wajah rata itu. Selesai makan, Rizky tidak mau membuang waktu. Dia langsung menyuruh semua orang tidur, padahal jam baru menunjukkan pukul 9 kurang. "Ayo kalian tidur, besok sekolah," perintah Rizky dengan nada yang sedikit memaksa. Ani dan anak-anak menurut, meski bingung. Mereka masuk ke kamar depan. Begitu pintu kamar mereka terkunci, Rizky kembali merasakan teror itu. Sendirian di ruang tengah yang luas dan sepi. Malam ini, Rizky membuat keputusan strategi. Dia tidak berani tidur di kamar utama yang posisinya ada di bagian dalam rumah. Dia juga tidak mau jauh-jauh dari pintu keluar. Maka dia menarik sofa panjang di ruang tamu, menggesernya sampai menempel ke tembok depan kamar anak-anak. Rizky tidur di sofa itu, menghadap ke arah dalam rumah, memantau lorong dan tangga. Dia memposisikan dirinya sebagai gardu jaga. Pikirnya, jika makhluk itu turun dari tangga, Rizky bisa langsung menyambar Ani dan anak-anak, lalu kabur keluar pintu depan. Malam itu berjalan sangat lambat. Rizky memeluk tongkat baseballnya erat-erat. Matanya terus awas menatap tangga tanpa pegangan itu. Setiap kali ada bunyi apapun, jantungnya mau copot. Kelelahan fisik akhirnya menang. Menjelang subuh,
Rizky ketiduran di sofa dengan posisi siaga. Pagi datang lagi. Matahari seolah membersihkan semua energi jahat semalam. Saat Ani keluar kamar dan melihat Rizky tidur meringkuk di sofa ruang tamu, dia bertanya heran. Rizky hanya beralasan bahwa tidur di depan lebih enak karena dekat ventilasi udara. Padahal alasan sebenarnya adalah dia takut mati konyol di kamar belakang. Rutinitas berjalan seperti biasa. Antar sekolah berangkat kerja. Di kantor, Rizky kembali menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya. Kali ini ceritanya lebih detail. Sosok pucat, lari-lari kecil, wajah rata. Teman-temannya mulai merinding. Mereka tidak lagi bercanda. Kalau itu sih sudah tanda bahaya, kata salah satu temannya. Mending kamu jangan tidur di luar. Masuk kamar aja, kunci pintu, baca doa. Jangan nantangin dengan tidur di ruang terbuka. Nasihat itu terngiang di kepala Rizky. Benar juga. Tidur di ruang tamu sama saja mengekspos diri. Mungkin malam ini dia harus mengubah strategi. Sore hari ketiga, Ani berpesan bahwa dia sudah membeli makanan, jadi Rizky bisa langsung pulang. Dalam perjalanan pulang, Rizky memantapkan hati. Ini malam terakhir. Besok Tante Risa pulang. Dia hanya perlu bertahan 1 malam lagi. Sesampainya di rumah, prosedur yang sama diulang. Makan malam cepat, ngobrol sebentar, lalu paksa semua orang tidur lebih awal. Ani dan anak-anak masuk ke kamar depan. Kini giliran Rizky. Dia teringat nasihat temannya dan pesan Tante Risa sebelum berangkat. Rizky tidur di kamar tante aja, kamar utama, biar nyaman pakai pendingin ruangan. Rizky berpikir logis. Kamar utama ada di bagian dalam rumah, dekat ruang keluarga. Kamar itu punya pintu yang kokoh, ada pendingin ruangan, dan tertutup rapat. Pasti lebih aman daripada tidur di sofa ruang tamu yang terbuka. Rizky masuk ke kamar utama. Dia mengunci pintu rapat-rapat. Dia menyalakan pendingin ruangan, mengganti baju, dan melompat ke kasur king size yang empuk. Aman batinnya. Di sini dingin, enak, nggak bakal ada gangguan. Rizky menarik selimut sampai dada. Tubuhnya yang lelah selama 2 hari ini mulai rileks. Matanya mulai berat. Namun, tepat saat kesadaran Rizky mulai melayang menuju alam mimpi, teror itu datang mengetuk. Suara itu terdengar lagi, bukan dari lantai atas, tapi terdengar seperti berasal dari plafon tepat di atas kamar tidur Rizky. Bunyinya berulang, ritmis dan berat. Seperti ada orang yang sedang menumbuk lantai di atas kepalanya. Rizky memejamkan mata rapat-rapat. Dia menarik selimut sampai menutupi kepala. Bodoh amat, mantranya dalam hati. Aku gak mau lihat, aku gak mau tahu, aku kunci pintu. Suara itu berlangsung lama, mungkin hampir setengah jam. Rizky berkeringat dingin di balik selimut tebal dan dinginnya ruangan. Dia bertahan dalam posisi patung. Hingga akhirnya suara itu berhenti. Suasana menjadi hening, benar-benar hening. Rizky menunggu 10 menit, masih hening. Syukurlah, dia sudah capek, pikir Rizky lega. Rasa kantuk yang sempat hilang kini kembali menyerang dengan dahsyat. Rizky merasa aman kembali. Kasur di kamar utama itu sangat luas. Rizky tidur sendirian di sisi kiri kasur, menyisakan ruang kosong yang luas di sebelah kanannya. Merasa pegal dengan posisi miring ke kiri, Rizky memutuskan untuk membalikkan badan. Dia memutar tubuhnya ke arah kanan. Dan saat itulah jantung Rizky berhenti berdetak. Di sebelahnya, di atas kasur yang sama, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya, ada sosok itu. Sosok laki-laki berkulit pucat yang dia lihat di lantai atas kemarin.
Dia sedang berbaring miring menghadap ke arah Rizky, seolah dia sudah tidur di sana sejak tadi, menunggu Rizky berbalik badan. Jarak mereka begitu dekat hingga Rizky bisa mencium bau tidak sedap yang menguar dari tubuh sosok itu. Perlahan, sosok itu mendongakkan kepalanya sedikit. Wajahnya tepat di depan wajah Rizky. Kulit putih mulus tanpa fitur wajah, kosong dan hampa. Rizky tidak sempat berteriak. Sistem sarafnya mengalami overload. Ketakutan yang melampaui batas toleransi otak manusia. Pandangannya menggelap. Seketika itu juga Rizky pingsan. Dia blackout di sebelah makhluk itu. Beberapa saat kemudian Rizky tersentak bangun saat langit di luar masih gelap gulita. Napasnya tersengal, dadanya sakit. Dia meraba kasur di sebelahnya dan kosong. Tapi dinginnya masih tertinggal. Rizky tidak menunggu matahari terbit, dia tidak menunggu alarm. Dia melompat dari kasur, menyambar kunci motor dan dompet, lalu lari ke kamar depan. Dia menggedor pintu kamar Ani dengan brutal. Ani membuka pintu dengan wajah bantal dan bingung. "Ada apa, Riz, masih jam segini?" ucap Ani. "Kita pergi sekarang," potong Rizky panik. Wajahnya pucat pasi seperti orang sakit. "Bangunin anak-anak, bawa baju seadanya. Kita keluar dari rumah ini detik ini juga," pinta Rizky. Melihat kepanikan Rizky yang tidak wajar, Ani sadar ini situasi darurat. Tanpa banyak tanya, dia membangunkan anak-anak yang masih merengek mengantuk. Dalam waktu 10 menit, mereka sudah keluar dari rumah itu. Rizky mengunci pintu depan dengan tangan gemetar, lalu memacu motor dan mobil taksi online yang dia pesan mendadak menuju rumah ibunya di Jakarta Timur. Rizky tidak menoleh ke belakang. Dia takut jika dia menoleh, dia akan melihat sosok wajah rata itu sedang melambaikan tangan dari jendela kamar utama. 2 hari kemudian, Tante Risa pulang. Rizky dan Ani datang kembali ke rumah itu hanya untuk mengembalikan kunci. Itu pun Rizky meminta agar pembicaraan dilakukan di teras depan yang terang. Dia menolak masuk ke dalam. Di sana, Rizky menumpahkan segalanya. Dia menceritakan suara langkah kaki di malam pertama. Dia menceritakan sosok lari-lari kecil dan wajah rata di malam kedua. Dan dia menceritakan puncak horor saat dia tidur bersebelahan dengan makhluk itu di malam ketiga. Rizky mengira Tante Risa akan menuduhnya berhalusinasi. Tante Risa adalah orang yang sangat logis dan skeptis. Namun reaksi Tante Risa di luar dugaan. Wajahnya datar, tidak kaget. Dia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Tante Risa mengakui bahwa sebelum mengontrak rumah ini, warga sekitar sudah memperingatkannya. Rumah ini memiliki sejarah kelam. Dulu, rumah ini ditinggali oleh sebuah keluarga dengan anak laki-laki tunggal. Anak itu tinggal di kamar di lantai atas, tempat Rizky melihat sosok itu berlari. Suatu hari, anak laki-laki itu patah hati hebat. Kekasihnya selingkuh dan kabur dengan pria lain. Dia mengalami depresi berat. Dia mencoba curhat kepada orang tuanya, tapi bukannya didengar, dia malah dimarahi. Orang tuanya yang berwatak keras menekan dia. Anak laki-laki harus kuat. Masalah cinta monyet aja nangis, lemah kamu. Tertekan dari 2 sisi, dikhianati pacar dan ditolak keluarga, mental anak itu hancur. Di kamar atas itulah, dalam kesendirian dan keputusasaan, dia mengakhiri hidupnya. Mendengar cerita itu, bulu kuduk Rizky meremang. Semua masuk akal. Suara lari-lari kecil di kamar itu mungkin adalah manifestasi kegelisahan arwahnya yang terperangkap dalam depresi abadi. Berlari-lari dalam lingkaran setan yang tak berujung. Lalu kenapa Rizky yang diserang? Kenapa Tante Risa dan Om Andu aman-aman saja? Ani yang duduk di sebelah Rizky memberikan teori yang paling masuk akal. Coba kamu pikir,
kata Ani pelan. Hantu itu meninggal karena patah hati. Dia depresi karena ditinggal pacar dan gak didukung keluarga. Lalu kamu datang. Kamu laki-laki muda, seumuran dengan dia saat meninggal. Kamu bawa aku, pacar kamu. Hubungan kita harmonis, kita ketawa-ketawa. Keluarga kita saling dukung. Ani menatap Rizky serius. Dia itu cemburu. Dia iri lihat kamu punya semua yang gak bisa dia miliki. Makanya dia marah. Makanya dia neror kamu sampai ke tempat tidur. Dia pengen kamu pergi, lanjut Ani. Rizky terdiam. Teori itu terdengar mengerikan, tapi sangat logis. Wajah Rata itu adalah wajah seseorang yang kehilangan identitas dan harapannya. Dan dia tidak suka melihat orang lain bahagia di rumahnya. Rizky menyerahkan kunci rumah itu dan pamit pulang. Dia bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah itu lagi, apalagi menginap. Sampai hari ini, Rizky masih sering terbangun di tengah malam jika posisinya miring ke kanan. Dia akan buru-buru meraba sisi kasur di sebelahnya, memastikan bahwa yang ada di sana hanyalah guling, bukan sosok pucat berwajah rata yang sedang menatapnya tidur. Dan jika di tengah malam kalian mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, jangan sok berani. Jangan ambil tongkat baseball. Cukup tutup telinga, pejamkan mata, dan pura-pura tidur. Karena kadang rasa penasaran kitalah yang membukakan pintu kamar mereka. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.